Karena apa? Ya hidupnya para petani itu dari situ. Butuh cepat untuk makan kan gitu. Tidak mungkin makannya laparnya sekarang, makannya besok, ya enggak? Jadi kenapa di tempat saya kok enggak seragam? Ya kan? Ada kebun karet, ada jagung, ada padi di sini. Kenapa bisa seperti ini? Mas PMTV. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya DSPN dari Mas PTV. Kali ini saya sudah berada di kampung ya. Di sini di sekitar saya ini kenapa tidak seragam? Di sini ada padi, tanaman, ada jagung, dan di jauh sana di belakang saya ada kebun karet. Ini ya ceritanya tuh. Jadi kenapa di tempat saya kok nggak seragam, ya kan? Ada kebun karet, ada jagung, ada padi di sini. Kenapa bisa seperti ini? Oke, kita bahas sejenak di sini. Santai aja ya bro ya. Jadi pada waktu itu di tempat saya ini ada program tanaman perkebunan karet gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, harga karet itu terus menurun. Turun dan menurun, apalagi dalam kondisi seperti ini ya, pandemi seperti ini, harga karet dunia pun turun dan akhirnya anjlok. Maka para petani pun berubah pikiran. Kalau begini terus, sedangkan kita ini butuh makan, kepastian untuk makan kan gitu ya. Akhirnya mereka pun menebang kebun karetnya dan dirubah menjadi tanaman ya seperti yang ada di sekitar saya. Di sekitar saya sini ada di sana padi, jagung dan lain-lainnya. Tuh. Jadi memang kalau kita lihat kepastian dalam hidup yang nggak ada yang pasti gitu ya ceritanya. Kemudian mereka pun merubah tanaman dari kebun karet menjadi palawija. Ada yang jagung, ada yang singkong begitu ya. Kemudian singkong pun berangsur-angsur harganya juga anjlok dengan adanya pandemi ini. Ya ini bukan salah siapa dan yang benar siapa, tapi ini adalah kenyataan dalam hidup. Harga singkong pun turun, anjlok, mereka pun ganti tanamannya. Ada yang seperti kacang tanah. Pokoknya yang jangka pendek yang menghasilkan kan gitu. Karena apa? Ya hidupnya para petani itu dari situ. Butuh cepat untuk makan kan gitu. Tidak mungkin makannya laparnya sekarang, makannya besok, ya enggak? Ya seperti itulah kira-kira. Ya kayak yang seperti di belakang pohon belakang saya ini ya. Ini pun karet juga. Saya lihat itu nggak dideres di sini. Nggak ada yang dideres di situ. Bekasnya juga nggak ada yang baru tuh kan. Ya mereka juga mungkin enggan ya, segen. Kenapa? Karena deres kok ya hasilnya kan seperti itu gitu. Dan di sini pun sawah nggak ada airnya ini. Tanaman padi juga nggak ada airnya, ya kan. Jadi serba salah memang hidup petani. Kalau nggak seragam, tanamannya dibilang nggak kompak gitu kan. Perkumpulannya kalau karet semua, tapi kan kalau mereka lahannya cuma itu, bagaimana coba? Karena di belakang saya ini adalah yang jagung ini punya saya, ya kan. Lahan jagung ini punya saya. Tadinya juga sini adalah karet ya. Belakang ini adalah yang jagung ini adalah tadinya saya tanamin karet. Karena harga karet begitu turun, ya akhirnya kan beralih pikiran, berubah pikiran. Apa yang bisa menghasilkan dengan cepat kan itu. Kalau kita bertahan, mungkin kita bisa bertahan ya dengan kalau kita punya lahan banyak. Bisa bertahan kan dibiarkan pohon karetnya itu dibiarkan saja begitu. Tapi kalau memang hasilnya begitu terus lah, kita kan butuh makannya sekarang kan gitu. Jadi mau nggak mau ya udah tebang saja, diganti singkong pun turun kan gitu. Ganti jagung perlu modal kan gitu. Semuanya memang perlu modal. Tapi kan memang hasilnya kan seperti itu.
Ya ini sharing yang terjadi di daerah saya. Kenapa kok nggak seragam di sini tanamannya gitu. Karena waktu pulang pertama dulu itu sini banyak kebun karetnya itu banyak ya. Seragam jadiin rindang gitu ya, enak gitu, dilihat enak. Tapi kan kenyataannya memang apa namanya butuh yang dihasilkan ya. Secepat mungkin. Karena kalau emang tanaman karet kan lama. Dan artibor ya. Oh, kita cari suasana lagi, tempat lagi ya. Ini tanaman jagung saya. Sebelumnya ditanamin singkong, ini adalah bekas singkongnya. Tapi karena lagi singkong turun, ganti jagung. Ya karena kan di info di istilahnya di daerah ke petani itu infonya kan nggak begitu segamblang apa yang harus dilakukan, menanam ini, menanam itu kan gitu. Akhirnya petani pun mempunyai pemikiran sendiri. Ah, saya tanam ini, saya tanam itu gitu. Kalau emang ada yang mengasih tahu, oh sekarang harus tanam ini Pak, tapi kalau pas nggak taunya dari sananya harganya terus turun kan dia kayak nggak bisa menjamin gitu. Siapa yang menjamin? Nah seperti yang di belakang saya ini nih, tadi sebuah kebun karet ini gitu loh. Tapi kan akhirnya para petani itu kan, oh mendingan saya tanamin rumput nih buat makan sapi gitu kan. Ada singkongnya, jadi nggak jelas ya di sini. Gitu. Ya inilah kehidupan yang terjadi di kampungan saya. Ini ada tanaman kacang tanah, ya kan. Dan ini ada saung tempat berteduh gitu. Ada singkongnya. Jadi tadinya ini adalah kebun karet, tapi ditebang gitu ya. Ditebang, dipotong, jadi diganti singkong gitu. Ya oke, teman-teman semua ya. Mungkin sharing saya kepada teman-teman semua ya seperti ini. Solusinya juga nggak tahu mau tanamin apa begitu kira-kira ya. Ya paling nggak yang cepat menghasilkan dan pasti gitu. Singkong harganya anjlok saat ini kan gitu. Kira-kira begitu aja. Saya cukupkan sekian. Terima kasih kalau emang ada masukan ya. Sebenarnya apa sih harus yang tanam oleh para petani begitu kan. Tulis saja di kolom komentar gitu. Nah ini juga palawis ya, ini kacang tanah juga. Sebelahnya kebun karet. Jadi ya aneh lah. Oke teman-teman, saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas PM TV.